kemudian paspor, visa, dan lain-lain. Ya, setelah menerima tiket, edikat, paspor, dan lain-lain, mohon dengan sangat langsung dimasukkan ke tas kecil. Jadi jenengan nanti dapat apa namanya tas paspor, Bapak Ibu, tas cangklong kecil itu. Nah, ini baru diambil sama tim ya. Supaya apa? Supaya tidak jatuh. Oke. Yang sering terjadi, Bapak Ibu, yang sering terjadi ya, lebih-lebih yang tua itu, teledor, gitu. Nggak langsung dimasukkan ke tas, akhirnya jatuh. Jadi nanti dimohon langsung dimasukkan ke tas cangklong. Oke. Take off menuju Madinah atau Jeddah, Saudi Arabia. Ini masih diambilkan, Bapak Ibu. Baik, next ya. Bekal yang harus dibawa dalam perjalanan. Oke. Ada pakaian kegiatan, oke. Misalkan baju batik, oke. Eh, celana panjang, boleh hitam, boleh putih, bebas, Pak. Oke. Sandal kulit atau sandal jepit, monggo bebas. Oke. Untuk wanita, eh, baju batik, oke. Bawahan hitam, jilbab seragam. Ini pakaian kegiatan. Jadi panjenengan besok ketika berangkat wajib memakai baju batik untuk laki-laki dan juga ibu-ibu, untuk perempuan. Untuk bawaannya bebas, Pak. Jenengan pakai celana hitam monggo, celana putih juga monggo, pakai sarung juga boleh, pakai jubah juga boleh, bebas untuk bawanya. Tidak harus celana hitam. Pak, saya tidak punya celana hitam, gimana Pak? Tidak harus, Pak. Jadi, warna apapun boleh. Yang penting bajunya seragam. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Alhamdulillah. Untuk sandal juga gitu, bebas. Jenengan pakai sandal kulit, pakai sepatu, sandal jepit monggo. Monggo. Oke. Untuk wanita juga gitu, bajunya batik, bawaan hitam, misalkan enggak punya bawaan hitam pakai putih juga boleh monggo. Cuman kalau bisa, kalau ada hitam lebih baik dan lebih bagus. Jilbab juga harus seragam. Itu. Untuk yang kedua, pakaian sehari-hari. Untuk laki-laki eh, bisa kaos oblong. Kaos oblong ini untuk istirahat sebenarnya. Celana training untuk istirahat atau sarung. Sandal kulit, jaket, sweater itu untuk laki-laki. Nah, kemudian wanita daster, baju panjang, jilbab santai, jaket, sweater, dan lain-lain. Yang penting panjenengan bawa pakaian ibadah secukupnya. Ini yang terpenting, Pak Bu. Secukupnya. Ya, paling tidak ya bawa jubah untuk bagi yang ibu-ibu ya, untuk wanita, untuk ibadah, sholat ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bawa mukena dua paling tidak untuk buat ganti. Gitu. Bapak-bapak bisa bawa sarung secukupnya atau celana secukupnya, oke, untuk sholat di Masjidil Haram. Kemudian selanjutnya perlengkapan kondisional. Nah, perlengkapan kondisional ini ada handphone, ada tab, kamera digital kalau memang diperlukan ya, ada laptop kalau memang diperlukan ini. Kalau enggak diperlukan enggak usah bawa enggak apa-apa. Charger, kemudian apa itu? Adaptor listrik, gunting, potong kuku, obat-obatan, obat vitamin dan lain-lain. Ini semua diperhatikan Bapak Ibu, ini semua harus masuk ke koper besar. Jadi Bapak Ibu nanti dapat koper besar Pak, namanya koper bagasi. Nah, ini. Dapat koper besar, kelihatan ya Pak? Kelihatan. Kelihatan. Nah ini.
benda tajam, nggih, seperti pisau, gunting, harus masuk ke koper besar, koper bagasi. Nggih. Silet, kemudian makanan-makanan yang berbau menyengat harus masuk sini, Pak. Harus masuk koper besar. Apa boleh bawa rokok? Boleh. Misalkan panjenengan perokok berat ya, Pak, Bu, ngapunten, itu boleh bawa rokok, tapi secukupnya. Secukupnya dan harus diecer, Pak. Diecer. Artinya satu slop jenengan buka, kemudian jenengan ecer. Satu taruh bawah baju, taruh bawah celana, taruh bawah jaket. Jangan satu apa namanya? Satu slop utuh jangan. Itu biasanya Hmm. dibongkar sama petugas bandara Jeddah Saudi Arabia. Tapi kalau jenengan ecer Pak, insya Allah aman. Oke. Jadi termasuk makanan yang berbau menyengat. Oke. Bapak Ibu misalkan biasa makannya pakai sambal pecel ya, sambal pecel boleh bawa aja enggak apa-apa, dibungkus rapi, tapi dimasukin sini Pak, Bu. Paham nggih? Dimasukkan sini. Misalkan jenengan bawa mangga, bawa durian yang begitu menyengat, nggih. Itu boleh, boleh-boleh aja, tapi harus masuk sini. Ya. Nah, kemudian selain koper bagasi, Bapak Ibu, jenengan juga dapat koper kabin, koper kecil. Nah, ini bentuknya. Nah, ini namanya koper kabin, Pak. Jadi barang-barang yang sifatnya darurat, monggo taruh sini. Paling tidak jenengan bawa pakaian ganti satu untuk ibadah. Sarung satu atau celana satu taruh sini. Oke. Jaga-jaga, nanti misalkan pakaian panjenengan kena najis, baju kena najis, ndak usah bingung harus cari. Oke. Cukup buka koper kabin. Karena koper ini bareng sama jenengan. Oke. Naik pesawat, beda dengan yang ini. Kalau yang besar masuk bandara Surabaya, nanti ketemunya di hotel, Pak. Ketemunya di hotel. Jadi ini untuk naruh barang-barang yang sifatnya urgent, oke, darurat. Oke, celana satu paling tidak, baju satu, mukena satu, oke, sandal jepit satu, kopiah satu, buat ganti. Nah. Kemudian ada tas cangklong atau tas paspor, Pak. Bentuknya seperti ini. Nah, ini juga untuk naruh barang-barang yang sifatnya sangat penting, sangat-sangat penting. Contoh, oke, paspor. Jadi jenengan setelah menerima paspor di bandara, mohon dengan sangat untuk langsung dimasukkan ke tas cangklong ini. Lebih-lebih yang tua nanti. Oke. Nanti di paspor ada boarding tiket, oke, boarding pass. Ada juga visa. Oke. Ini dokumen penting semua itu. Oke. Dan juga uang ya. Uang taruh sini, Pak. Lebih aman taruh sini. Oke. Kemudian HP taruh sini. Apalagi power bank. Nah, ini power bank jangan sampai ditaruh koper besar, Pak. Larangan. Larangan dari maskapai. Nggak boleh. Jadi power bank ini selain ditaruh tas cangklong, boleh juga ditaruh koper kabin. Paham nggih? Paham, Bapak paham. Ibu, Pak Hari, Paham. Ya, paham. Bu Widi. Ya, paham, Pak. Oke. Untuk perlengkapan Iya, sudah paham ya, Pak? iya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan untuk perlengkapan, bawa apa aja yang mungkin Bapak tanyakan? Coba dulu, Pak. Kalau untuk itu Pak, apa colokan listrik di sana itu 2 atau 3 ya Pak? Kita perlu bawa yang itu atau enggak Eh, ya Pak? nggih, untuk mengantisipasi, jenengan misalkan bawa yang colokan 3 lebih baik, lebih Oh bagus. gitu.
Oh, nggih, nggih. Misalkan enggak bawa dari rumah, beli di sana juga banyak, Bu, Pak. Di Oh, bawah hotel gitu. banyak. Yang Nggih, nggih. 3 realan itu. 2 real, 3 realan banyak itu. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, Pak. Iya sih. Atau biasanya gini, Bu, Pak. Sebenarnya colokan yang 2 itu, colokan yang 3 itu bisa untuk apa namanya, dibuat memakai colokan yang 2 juga bisa. Jadi Oh, gitu. di tombol atasnya, biasanya teman-teman itu di tombol, kan itu ada 3 tuh, 3 Nggih. lubang itu. Lah lubang yang atas itu ditombol sama pulpen atau sama apa itu, baru dimasukkan. Oh, oh Iya. gitu. Nggih, nggih, Iya. nggih. Iya, Pak. Nggih. Nggih. Ada yang lain yang perlu ditanyakan? Mohon Sama. izin Pak. Nggih. Ya, kira-kira kalau bawa jamu bisa nggak Pak ya? Mbak, bawa jamu boleh. Oh, nggih. Jamu apa? Ditanyakan sama Pak, Pak maksudnya Bos itu. jamu Jamu masuk apa? angin atau apa Pak? Itu ya, masuk angin untuk Boleh, boleh. Jamu Sangat ya. boleh. bulan. Jadi barang-barang yang bersifat cair, Pak, yang lebih dari 100 mili ya, lebih dari 100 mili harus masuk koper besar. Oh, koper besar Lebih nggih. dari 100 mili ya. Kalau kurang dari 100 mili, jenengan bawa antangin atau bawa apa namanya, Ya, tolak angin atau apa Pak tolak nggih. angin, boleh. Jenengan taruh sini boleh, Pak. Oh, nggih, siap nggih. Ya, perkenalkan eh per- perkenalkan Pak Wildan, Pak Ari, beliau ini owner yang punya Travel Sutratur, nggih. Nggih. Sekarang berkenan untuk berhadapan dengan panjenengan. Mendengarkan aja Pak, nggak apa-apa. Nggih. Nggih. Ya, selamat malam semua. Selamat Bapak, malam, Pak. Ibu, Nggih. Nggih. Salam dari kenal mana Pak. ini? Dari mana? Ada yang dari Malang, ada yang dari Dari Jepara, Pak. Ini Pak Rokim dari orang Jepara, dari Pak. Jepara. Loh, saya asli Jepara, Bu. Oh, nggih, Pak. Jepara mana, Pak? Bang Sri. Oh, nggih, saya Melonggo, Pak. Longgo, ya Alhamdulillah. Karim. Monggo dhewe tiba. Nggih. Selamat. Ya, makasih banyak gabung sama Sutratur. Nggih, sama-sama, Pak. Nah, mudah-mudahan lancar. Nanti Amin. kita bimbing dengan baik, ya kan? Amin. Nggih. Alhamdulillah ini banyak keberangkatan. Nanti yang tanggal 27 yang plus Turki di bawah sama. Ah, nggih. Saya mau berangkat bareng tapi ini nggak keduman ini tiketnya. Apa namanya? Nggak keduman loh bahasanya. Bagian, Pak. Bagian. Tidak jelas. Ya gitu ya. Iya. Ya, terus udah paham ya masalah bawa ihram paham ya? Gila. Belum sampai Cara sekolah, Pak. pakainya belum tahu, Pak, cara pakainya. Ya, nanti Cara pakainya seperti bawa sarung aja, Pak. Udah pernah. Belum Pak, ini Pak. Belum. Belum, Bapak baru pertama ini kok. Ini tanggal berapa? Manasik tanggal berapa aja? 5 Desember subjet ya. Nggih. 13 hari, 23 Desember hack season paket liburan. Paket berapa hari itu? 12 hari kayaknya. Terus 27 Desember plus Turki. Yang mana ini yang 5 Desember Ibu, Bapak? 5 Desember saya, Pak, Iya, Jepara. saya, Pak. Oh, Jepara 5 Desember. Terus yang atas sampai itu Pak Ari. Tanggal 23 Pak. 23. 23 Desember ini paket liburan. Nggih. Terus yang tanggal 27 yang siapa? 27 November ya. 27 November Pak Wildan sama Bu Wildan. Yang dari Bogor itu.
Iya, Pak, betul. Itu suaminya ibu kayak bule itu. Iya kan? Kayak orang Turki. Iya, kayak orang Turki. Nanti di sana banyak kembarannya itu. Terima kasih ya sudah Iya, percaya dengan Sutra. Terima ya, kasih. sama-sama, Pak. Kapan-kapan main ke Lamongan, ke kantor. Insya Allah. Insya Dari Allah. Bogor, yang Apa? dari Jepara, yang dari Malang. Bener. Ayo Ustadz Khairul dilanjutkan dong. Ini nanti yang plus Turki bawa ini Pak, bareng sama ini. Oh iya, Allah bareng sama saya Pak Wildan. Iya, aku Ya, kepengen ke Ustadz Turki, Khairul. nggak dibagai tiket. Nanti kalau mau berangkat lagi Januari, umroh bareng saya, bareng Ki Anwar Zaid, miladnya Sutratur. Iya, Pak. Ada 1.800 orang. Ya udah, dilanjut Ustadz Khairul, Iya. manasiknya. Saya dengar aja. Terima kasih. Baik, sudah paham ya Bapak Ibu untuk perlengkapan tadi yang saya jelaskan. Paham Pak, paham. Iya, sampun. Nah, ampun, koper. Iya. Iya. Apa? Allah ya Karim. Baik, bisa dilanjut ya. Ye, monggo Untuk Pak. materi. Next. Jadi perlengkapan yang dibagikan ke panjenengan itu sudah lengkap termasuk kain batik. Jadi kain batik warna ungu, Bapak Ibu. Kemudian di dalamnya juga ada baju ikhram, 2 lembar. Kemudian ada zam-zam 5 liter. Ini nanti dibagikan ketika panjenengan datang. Dibagikan di Bandara Surabaya. Ya lanjut. Kemudian ada kaos desain sutra. Jadi sutra ini, Oh, kan sudah. tuh kok, lagi ditulis kaos ini. Sudah tidak ada kan? Anu sarung paling. Mungkin kaos, mungkin sarung, Pak. Bu. Enggak, sekarang diganti sarung sama kerudung tambahan, kerudung segi 4. Oh iya, untuk laki. Jadi dulu itu sering kaos, tapi ternyata kaos itu jarang dipakai, Pak. Jadi enak sarung, jadi buat ibadah di masjid, buat tidur itu nyaman. Bener gak sih, Pak? Ye. Oke, lanjut, Carul. Oke, kemudian ada tas paspor, tas kecil yang kayak gini tadi. Sarung ini sarungnya. Ini sarungnya, tapi ini yang sarung sultan. Kalau yang sutra ada. Untuk yang sultan nanti dapatnya sarung kayak gini, Pak. Ini yang sultan, sarung batik. Ada kok sarung yang sutra. Yang sutra ada enggak? Enggak ada. Itu Tuh, bukan kerudung. sarung, Mas Agung. Yang Kerudung. di sini enggak ada. Di dalam sini enggak ada, kosong. Oke, lanjut, Carul. Yang penting dapat sarung sama kerudung sutra. Kerudung segi 4 kalau tidak salah ya. Kemudian ada tas kabin, mukena bagi wanita, dan juga kerudung bagi wanita. Kerudung warna hitam mungkin atau warna ungu ya. Yang kita apa namanya? Warna ungu sama kerudung tambahan yang apa namanya sih itu? Craft ya. Kemudian ada koper ukuran 20 sama 24. 20 sama 24. Ya. Oke. Kaos kaki bagi wanita, buku doa, sarung tangan wanita, kopiah. Kopiah ini nanti bisa request nomornya, Pak. Misalkan Pak Hari, nomor berapa ukuran size-nya Pak Hari? Biar nanti didata sama anak-anak. Oke Pak, oke siap.
Jemput. Terus terus kok mati? Kok mati semua? Kenapa Mas? Itu Mbak siapa? Mbak Bajinggo. Bajinggo. Dulu sudah lagi mana sih, Mbak? Nunggu sik ngono. Nunggu kono sik lho. Enggak bangkok kene rokok ora apa-apa bangkok kene. Piye iki? Nah nggih. Sarum-sarum. Disandung ambek Prasetyo ya. Terus piye iku? Oh no. Terus piye? Tidak off kabeh dek iki. Dikira wis mari. Lagi mulai ya Allah. Terus kira terus iso. Terus mati mergo apa sih? Untuk konser kabeh. Lewat kan bocoran sih iki lho. Iku colokan to Mas iku. Ngono aja glek nggone iki. Apa nggone apa sih ini? Sing jalur colokan niku. Nah, terus tak kira nek mau glek-glek. Bisa tak gak? Nek gak iso, ora iso. Ya, ya berarti ya kok gone iku jeglek mau paling diglek deh. Kalau saya kering lho Mas. Saya kering kan ana sing buat colokan to. Astagfirullah. Ya Mau melu-melu wae. Iya, Allah. keren malah. Itu gitu. Ya Allah. Wah, iya. Gak mulai gitu. Mbak Jinggu. Assalamualaikum Mbak Jinggu. Alhamdulillah. Bisa tak gak? Tak kesandung tok kok sampe mati kabeh ku piye? Kok aneh ya Mas? Bisa.
Ini kabel kolonnya bisa kamu dicoba Ya Allah. Bisa pas genjer-genjer ya. Coba Zoomnya masih on. Cuma yang layar ini doang. Iya. Zoomnya masih on. Zoomnya masih on. ada nomornya dah. Gitu masalahnya nanti tidak bisa baca materi ini. Oh. Masalah apa? Tapi nanti tidak bisa ngelihat materi ya. Beda tak? Loh, mati man. Ah. Jadi perbesar itu apa? Iya, biar kelihatan. Oke, samanten. Ngapunten Pak Hari, Bu Rini, Bu Wildan. Oke, mohon maaf ada gangguan teknis. Ya, nggak apa-apa, Pak. Oke. Kurang jamu, Pak, itu, Pak. Oke. Yang penting semangat, sehat. Jadi karena umroh itu selain ibadah fisik adalah ibadah hati ya, ibadah hati. Jadi sebelum berangkat hatinya harus jelas, ditata,
paling tidak niat tulusnya lillahi ta'alanya harus disiapkan. Karena wa atimul hajja wal umrata lillah. Kata Allah, sempurnakan haji dan umrohmu semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Jadi banyak orang yang pulang dari umroh tidak diterima umrohnya karena niatnya salah, Pak Ari. Bu Rini, Bu Wildan. Iya, Bu Pak. Fikirnya. Ya kenapa? Ya karena niatnya yang salah. Berangkat niat hanya pengen dapat pujian misalkan. Nah, itu sudah salah, bukan lillahi ta'ala. Jadi Oke. sebelum berangkat ini mari kita siapkan hati kita, niat kita, supaya kita berangkat bukan hanya berangkat mengeluarkan uang banyak, tapi semata-mata ikhlas karena Allah. Semangat berangkatnya pulang mendapat predikat umroh yang mabruroh. Amin Allahumma amin. Jadi ada juga umroh itu ibadah harta. Kalau ndak nyelengi, ndak ada uang, ya ndak, pasti ndak bisa berangkat ke Mekah. Betul ndak, Bu Wildan? Ini. Ada orang itu yang waktu kecilnya punya uang, tapi tidak berangkat-berangkat. Nah, ketika di masa tuanya, dimudahkan oleh Allah, dilimpahkan rezekinya sehingga bisa berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya, kemudian saya lanjut ya untuk materi yang tadi Pak, untuk perlengkapan umroh sudah. Jadi panjenengan nanti dapat kain batik. Kain batik ini jenengan jahit sendiri Pak, Bu. Jenengan jahit sendiri, boleh jenengan bikin baju takwa, baju koko, ibu-ibu juga gitu, bikin jubah atau bikin apa. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, dapat zam-zam 5 liter, asli dari sana Pak. Cuman rimanya nanti ketika sudah di Indonesia, di Bandara Juanda. Nah, kemudian ada tas paspor, tas kabin, ya, koper kabin, mukena wanita, kerudung wanita, ya, kemudian kaos kaki, buku doa, sarung tangan wanita, kopiah bagi pria, syal desain sutra. Jadi syal itu kayak selendang itu Pak, yang dibawa kemana-mana. Kemudian sabuk pria dan tas sandal. Tas sandal bentuknya seperti, coba ambilkan Pak. Salnya. Nah, ini bentuk salnya, Pak. Jangan nanti dapat sal kayak gini. Ini dibawa kemana-mana. Setiap kegiatan ubudiyah, kegiatan ibadah, baik jamaah ke masjid, baik ziarah, dan kegiatan-kegiatan yang lain, jenengan wajib pakai sal sebagai simbol travel sutra dan juga etiket. Etiket ini juga harus dibawa kemana-mana. Kecuali mandi dan tidur. Kalau mandi dilepas, tidur dilepas. Selain dua itu harus dipakai untuk etiket. Kenapa? Karena di belakangnya ada nomor-nomor penting, termasuk nomor tour leader, nomor mutawif, dan lain-lain. Termasuk perwakilan kantor sutra di Mekah, ada juga nomornya di situ. Sehingga naudzubillah misalkan sampai ada jamaah yang tersesat, cukup nyodorkan etiketnya. Ada contoh etiket enggak? Enggak bawa ya di sana. Udah enggak usah, enggak apa-apa. Jadi itu sangat penting. Lebih-lebih bagi jamaah tua. Oke, kemana-mana harus dibawa etiketnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, jenengan nanti dapat tas punggung Pak. Bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya multifungsi. Selain bisa dibuat naruh sandal, bisa juga dibuat naruh air zam-zam. Jadi jenengan masuk ke Masjidil Haram, bawa botol kosong Pak Bu, ini botol kecil atau botol yang ukuran standar dalam bentuk kosong. Nah, nanti di dalam masjid jenengan isi. Jenengan isi 2 botol, 3 botol, masukkan sini. Pulang ke hotel jenengan bisa minum air zam-zam setiap hari.
Atau bahkan misalkan dibawa pulang juga tidak apa-apa. Ya, nanti dilaban sama solasi. Oke. Paham ya Pak Ari? Bu Rini? Paham. Bu Wildan? Paham nggih? Bisa dilanjut? Monggo Pak. Oke, lanjut. Oke, next. Mohon maaf Pak Bos, Pak Owner lagi nerima tamu. Ada banyak tamu sehingga tidak bisa ngikutin sampai selesai. Mohon maaf sangat, nggih. Oke, oke. Oke, Pak. Nah. Kemudian perlu diperhatikan ya, seperti yang saya sampaikan tadi untuk benda tajam, pisau cukur, nggih, gunting, pemotong kuku, nggih, rokok, nggih, rokok ini boleh jenengan bawa rokok, nggih. 1 slop, 2 slop monggo, tapi kalau bisa diecer, Pak. Oke, oke. Ecer biar lebih aman. Kemudian apa namanya? Korek api juga boleh. Sudah Pak? Bisa dilihat. Cairan-cairan yang di atas 100 mili harus masuk ke koper besar. Nah, kalau di bawah 100 mili, monggo taruh koper kecil atau di tas paspor boleh. Jenengan bawa minyak kayu putih yang ukuran 60 mili, 80 mili, tidak apa-apa. Jenengan bawa minyak wangi yang ukuran kecil, tidak apa-apa. Ya, lebih-lebih obat-obatan, Pak. Bu, obat-obatan yang sifatnya darurat. Biasanya jenengan sering sakit kepala atau batuk-batuk, boleh bawa Panadol atau bawa apa, taruh di koper kecil. Monggo, tidak apa-apa. Aman. Oke. Berapa tablet pun aman. Bawa sirup yang kurang dari 100 mili juga tidak apa-apa. Oke. Bisa dipahami ya Pak Ari? Oke. Pak Widi, Ya, Bu Pak. Widi, Bu Rini, Bu Wildan. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Next. Pak, lanjut. Nah, baiklah. Ini sudah masuk ke niat sholat sunnah safar. Jadi usahakan Bapak Ibu sebelum berangkat ke bandara untuk melakukan sholat sunnah safar 2 rakaat. Di rumah boleh, di masjid juga boleh. Niatnya seperti yang ada di layar, usolli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu jenengan berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ardi. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Nah, itu bacaan doa setelah sholat sunat safar 2 rakaat. Setelah membaca doa ketika hendak keluar rumah, jangan lupa ucapkan doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Paham ya Pak Ari? Untuk doa ini sholat sunat safar, Paham. Bu Widi, Bu Rini, Bu Wildan. Iya, Oke. Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, next. Nah, ini ada doa masuk Masjid Nabawi. Doa Masjid Nabawi nanti jenengan bisa langsung dibuka di buku panduan doa. Jadi jenengan nanti dapat itu Pak. Itu. Jenengan nanti dapat buku panduan doa seperti ini Pak. Nah, ini nanti taruh di leher. Boleh, taruh di tas juga boleh. Ini lengkap. Okay. Doa masuk Masjid Nabawi, Bismillah wa ala millati Rasulillah,
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik wa adkhilni fiha ya arhamar rahimin. Itu doa masuk Masjid Nabawi. Nggak harus dihafal sebenarnya. Jadi jenengan cukup bawa buku panduannya aja. Kemudian doa salam ketika di makam Rasulullah. Jadi jenengan istimewanya itu Pak Bu. Istimewanya jenengan bisa sowan, bisa ziarah menghadap ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau di beberapa riwayat dijelaskan manzaroni ba'da mamati faka'annama zaroni fi hayati. Barang siapa yang datang kepadaku, ziarah kepadaku setelah aku wafat, setelah aku meninggal, setelah aku mati, faka'annama zaroni fi hayati. Maka orang itu seperti halnya datang kepadaku ketika aku masih hidup. Alhamdulillah. Istimewanya. Jadi jenengan ziarah ke makam Rasulullah, Bu, itu seperti panjenengan berhadapan langsung dengan beliau ketika beliau masih hidup. Lalu apa jaminannya? Bapak Ibu, jaminannya adalah manzaroni wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah kepadaku, maka wajib mendapat syafaat dariku besok kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Itulah istimewanya. Apalagi nanti jenengan di hadapan makam Rasulullah langsung mengucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Jadi istimewa banget. Tidak bisa hanya kita ceritakan dengan lisan, Pak. Harus ke sana sendiri. Nikmatnya ibadah, nikmatnya ziarah ke Rasulullah, nikmatnya mengelilingi Ka'bah itu tidak bisa hanya diceritakan dengan lisan. Melihat kebesaran Ka'bah, melihat kebesaran orang-orang tawaf, melihat kebesaran makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kata Rasulullah, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Siapa saja yang mengucapkan salam di hadapanku, itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jenengan assalamu alayka ya Rasulullah itu langsung dijawab, Pak. Beda dengan salam kita dari Indonesia, assalamu alayka ya Rasulullah ya Nabi salam alayka. Itu melalui malaikat Jibril dulu, Pak Bu. Baru ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggih Pak Ari, Bu Widi, Ya, Bu Rini? Untuk salam doa lanjut atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Lanjut. Lanjut, next. Nah, ini Dina Masjid Nabawi. Ini jenengan nanti bisa pelajari sendiri di rumah. Yang pasti di dalam Masjid Nabawi itu yang paling ujung depan itu ada makam 3 sosok mulia. Yang pertama ada jasad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping makam Rasulullah di situ ada makamnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu di samping makam Abu Bakar As-Siddiq ada makamnya Sayyidina Umar bin Khattab. 3 sosok mulia di muka bumi, beliau ada di Masjid Nabawi, pas di sebelah pengimaman masjid. Kemudian di antara makam dan mimbar Nabi itu namanya Raudhah. Raudhah itu taman surga. Nanti bapak-bapak diajak masuk ke sana, begitu juga ibu-ibu nanti dibimbing, diarahkan, didampingi oleh pembimbing perempuan selama di Masjid Nabawi. Nanti kami jelaskan. Lanjut. Next. Nah, ini perlu diperhatikan
langsung ke jadwal hari terakhir di kota Madinah. Jadi misalkan jenengan 5 hari di Madinah, maka hari yang terakhir pertama pagi masih seperti biasa, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian setelah sholat subuh di Masjid Nabawi, jenengan balik ke hotel untuk makan pagi dan sarapan pagi di hotel. Perlu diketahui Pak Hari, Bu Widi, Bu Rini, Bu Wildan, bahwa di Madinah Al-Munawwarah sifatnya adalah ziarah-ziarah saja. Selain ziarah di makam Rasulullah SAW, kemudian di makam para sahabat, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar, ada juga makam Baqi, Pak. Makbar Baqi, makam 10.000 sahabat. Di situ termasuk ada Sayyidina Utsman bin Affan. Makam Baqi ini sekitar 50 meter dari Masjid Nabawi, dekat. Nah, selain ziarah, panjenengan juga bisa memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Oke. Jenengan sudah tahu bahwa sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah, pahalanya dilipat gandakan 1000 kali. Oke. Kata Nabi, man sholla fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi masiwahu illa masjidil haram. Jadi orang yang sholat di masjidku, kata Rasulullah, masjid hadza, masjidku, Masjid Nabawi, itu pahalanya dilipat gandakan 1000 kali. Kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram lebih dahsyat lagi, Pak, pahalanya 100.000 kali. Jadi jenengan umur panjenengan, Pak, sampai habis itu masih belum dapat sholat dapat pahala 100.000 lah. Ini lebih-lebih nanti di Masjidil Haram, Pak Bu ya. Jenengan sholat sekali di sana dilipat gandakan 100.000 kali. Ya, mudah-mudahan keberangkatan kita lancar, fisiknya kuat, sehat, pulang selamat, sehat terus, mendapat predikat umur mabrurah, ziarah ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hari terakhir di kota Madinah, pertama sholat subuh pagi, masih seperti biasanya. Kemudian setelah sholat subuh balik ke hotel untuk makan pagi. Jadi makan panjenengan selama di hotel 3 kali, Pak Bu. Pagi, sarapan. Pagi sarapan itu biasanya setelah subuh sampai jam 8. Zuhur, setelah sholat zuhur sampai jam 2:30. Malam setelah maghrib sampai jam 9. Waktu-waktu makan yang sudah ditentukan di hotel, Pak Bu, kalau bisa jenengan jangan sampai terlambat. Kenapa? Kalau sampai terlambat dari waktu yang ditentukan, nanti akibatnya jenengan tanggung sendiri. Contoh, jenengan sarapan yang mestinya jam 7, setengah 7 sudah di hotel. Tiba-tiba jam 10 baru pulang dari masjid. Nah, gimana ini Pak, sudah habis. Lah itu resikonya jenengan tanggung sendiri. Ya, otomatis jenengan harus turun dari hotel, beli sendiri di tempat-tempat yang menyediakan makanan-makanan Arab. Ya. Jadi untuk jadwal makan ini kalau bisa jangan sampai terlambat. Ngoten nggih Pak Ari? Bu ini, hari ini, jadi selesai sholat pulang, nanti menjelang mancing berangkat lagi. Yang penting jangan sampai terlambat makan. Karena makan di sana itu ibarat bensin, Pak. Ibarat sepeda motor itu bensinnya. Kalau bensinnya tidak ada, ya motornya mogok, tidak bisa jalan. Begitu juga di sana. Kalau sudah malas makan, ya otomatis alamat ibadahnya aras-arasan, Pak. Males. Makanya menu apapun monggo dimakan. Jangan sampai, kalau bahasa Jawanya anyi-anyi. Anyi-anyi itu nggak makan ikan kayak gini, harus gini, enggak. Jadi jangan pilih-pilih lah. Jadi apapun menunya monggo dimakan. Karena kalau kita
teratur makan, maka semangatlah ibadah kita selama di Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Setelah sarapan pagi, Bapak Ibu, jenengan nanti dimohon untuk kumpul, berkumpul di lobi hotel. Untuk apa? Untuk bareng-bareng mendekat ke makam Nabi, ziarah wada. Ziarah wada itu pamitan. Pamit ke baginda Rasulullah, dan pamit ini untuk yang sementara. Ya, pamit panjenengan ke Rasulullah yang sementara, Bu, Pak. Pak Hari. Sehat, Pak Hari? Bu Widi sehat? Bu Rini sehat? Bu Wildan? Masya Allah. Oke. Mudah-mudahan sehat terus. Ini saya lanjut ya. Jadi nanti jenengan sebelum ke Mekah dimohon untuk kumpul di depan hotel, kemudian diajak jalan kaki bersama-sama menuju ke makam Rasulullah untuk pamitan. Pamit panjenengan usahakan untuk yang sementara. Jangan pamit untuk selamanya, Pak. Karena insya Allah tidak lama kemudian panjenengan dipanggil kembali oleh Allah untuk ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Amin. Jadi jenengan pamit yang sementara, ya Rasulullah, saya pamit untuk sementara untuk melanjutkan perjalanan suci, melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah tidak lama kemudian panjenengan dipanggil lagi oleh Allah untuk ziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah pamitan dari makam Rasulullah, Bapak Ibu, panjenengan kembali lagi ke hotel. Untuk apa? Untuk persiapan berikhram, termasuk melaksanakan sunnah-sunnah ikhram. Nah, apa saja sunnah-sunnah ikhram? Di layar ada satu yang belum ditulis tadi, lupa, yaitu membersihkan badan. Jadi jenengan balik dari makam Rasulullah ke hotel, membersihkan badan, kukunya yang panjang dipotong, kotoran-kotoran yang ada di kuku, di badan dibersihkan. Itu sunnah, Pak. Sunnah sebelum mandi. Kemudian rambut yang ada di badan, baik rambut brengos, itu juga kalau tidak bisa dipotong, paling tidak dirapikan, itu sunnah. Kecuali jenggot ya, jenggot sunnah. Nah, enggak. Kemudian bulu ketiak, ini juga sunnah untuk dibersihkan, dirapikan. Atau juga bulu kemaluan. Bulu kemaluan ini juga sunnah untuk dirapukan atau dibersihkan. Setelah itu baru panjenengan masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi untuk mandi ikhram. Mandi ikhram ini sifatnya seperti mandi junub, Pak, Bu. Seperti mandi Jumat. Dibasuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi jenengan siapkan dulu samponya, kemudian niatnya juga disiapkan. Begitu sudah siap, jenengan niat nawaitu huslal ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Di sini enggak dicantumkan niatnya, tapi enggak apa-apa. Bisa nanti ditulis atau dihafalkan. Nawaitu huslal ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi ikhram karena Allah Ta'ala. Jenengan gebyur, jenengan basuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pakai sampo, Pak. Sampuan, sabunan, bersih. Kotoran-kotoran jangan sampai ada yang nampak lagi di badan. Setelah itu selesai mandi, baru panjenengan keluar kamar mandi memakai pakaian ikhram. Nah, nanti sebelum memakai pakaian ikhram disunahkan lagi untuk memakai wangi-wangian di badan, Pak, Bu. Jadi jenengan bawa minyak kasturi, bawa Rexona misalkan, taruh di badan. Semuanya taruh di badan. Bawa apa aja, bawa wangi-wangian apa saja, sunnahnya di badan, bukan di kain ikhram. Setelah itu dipakai, Pak,
Kain ikhram 2 helai. Nah, seperti ini. Ini 2 helai, 1 helai dipakai seperti sarung, kemudian yang 1 helai ditaruh dibuat kemul di badan. Kecuali ketika tawaf. Ketika tawaf nanti sunnahnya adalah ittiba. Ittiba itu ikhram yang sebelah kanan ditaruh di bawah ketiak. Seperti gini. Jadi untuk atasan, kalau hanya sholat bisa untuk dipakai kemul seperti biasa gini Pak. Tapi nanti ketika tawaf disunahkan ittiba. Ittiba itu yang sebelah kanan ditaruh di bawah ketiak. Gini. Nah. Paham ya Pak Ari? Nanti Paham, bisa Pak. praktek. Terakhir insya Allah saya praktekkan cara memakai pakaian ihram. Materi? Coba lihat. Jadi dengan memakai ihram selesai ibu-ibu juga gitu, Bu Wildan, Bu Rini, Bu Widi Kurnia, jenengan memakai mukena. Okay. Setelah mandi ihram, jenengan memakai mukena. Mukena yang sudah ada di dalam koper panjenengan, mukena warna putih ya. Kemudian baju putih, okay. Atau juga bisa pakai seragam juga boleh. Untuk yang ibu-ibu. Setelah itu nunggu azan zuhur, Pak. Nunggu azan zuhur. Begitu azan zuhur, panjenengan bisa mengikuti sholat di Masjid Nabawi atau juga bisa bikin jamaah sendiri di hotel. Karena sholat panjenengan nanti di jamaah takdim. Zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat. Ini memang agak apa Bu? Agak ya karena masih gambaran ya Bu, gambaran. Jadi nanti pokoknya didengerin aja, nanti pasti paham. Nah, jadi sholat zuhur asarnya nanti di jamaah takdim Pak, 4 rakaat. 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kalau memang ikut Masjid Nabawi, nanti selesai salam zuhur, jenengan berdiri lagi, sholat asar 4 rakaat. Kecuali kalau berangkatnya jenengan sebelum zuhur ternyata bis sudah siap, maka nanti sholat zuhur asarnya di Masjid Bir Ali, di jamak takdim di Masjid Bir Ali. Nah. Paham nggih Pak Ari? Bu Wildan? Paham, Pak. Oke. Bu Rini? Bu Iya, Widi Pak. Kurnia? Oke, saya lanjut. Kemudian selesai sholat zuhur asar, jenengan balik lagi ke hotel Pak, makan siang. Makan siang, setelah makan siang, bis insya Allah sudah siap sekitar jam 2. Oke. Jam 2 bis sudah siap, panjenengan diberangkatkan menuju ke tempat mikot yang disebut dengan mikot Bir Ali. Mikot Bir Ali itu mikotnya Ahlul Madinah, penduduk Madinah Pak Bu, karena panjenengan ke Madinah dulu, maka mikotnya harus di tempat mikot yang disebut dengan Bir Ali. Apa sih mikot itu Bapak Ibu? Mikot adalah sebuah tempat untuk niat, baik itu umrah atau haji, yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dari Madinah ada Bir Ali, jadi jenengan nanti mikotnya Bir Ali. Setelah sampai di Bir Ali Bapak Ibu, apa yang jenengan lakukan di sana? Pertama, sholat sunat ikhram 2 rakaat Pak, Bu. Jadi jenengan masuk masjid, sholat sunat ikhram 2 rakaat, niatnya usolli sunnatal ikhrami raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal ikhrami raka'ataini lillahi ta'ala. Ini pasti saya yakin sudah bisa semua. Nah, setelah itu
panjenengan niat bersama-sama. Niat bersama-sama, nggih. Niatnya nanti ada di belakang, nggih. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat ihram umroh karena Allah Ta'ala. Udah bisa nggih? Bu Widi, Bu Rini, Bu Wildan, Pak Ari. Monggo sarang-sarang nggih. Kita melafadzkan niat bersama-sama nggih. Nggih. Saya dulu jenengan ikuti nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan Labbaik Labbaik Allahumma Allahumma umratan. nawaitul umrata Nawaitu umratan. wa ahramtu biha Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Aku niat Aku niat ihram umrah Ihram umrah. karena Allah Ta'ala. Karena Allah Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal Alhamdulillah wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal la syarika lak. la syarika lak. Ini bentuk lafadz talbiyah Bapak Ibu. Jadi setelah panjenengan niat ihram umroh, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai nanti masuk Masjidil Haram Bapak Ibu. Sampai nanti panjenengan semua memandang Ka'bah. Baru tidak disunahkan lagi untuk memperbanyak membaca talbiyah. Nah, kemudian berangkat menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah ditempuh kurang lebih sekitar 5-6 jam. Dan di dalam ihram itu tidak harus suci terus Pak Bu. Boleh batal. Yang harus suci itu nanti ketika panjenengan melaksanakan sholat dan tawaf. Di tengah perjalanan misalkan batal kentut, tidak apa-apa. Tidak harus bingung, Pak ini kan batal harus wudhu lagi, tidak. Jadi yang harus suci adalah nanti ketika tawaf mengelilingi Ka'bah dan juga sholat. Paham nggih? Maka setelah melafadzkan niat ihram umroh di Masjid Bir Ali, maka gugurlah rukun umroh yang pertama. Karena rukun umroh itu ada 5 Pak. Yang pertama niat. Jangan laksanakan di Masjid Bir Ali. Kemudian yang kedua tawaf itu juga rukun. Sa'i rukun. Tahallul rukun. Yang terakhir tertib itu juga rukun. Maka setelah jenengan niat di Bir Ali maka gugurlah rukun umroh yang pertama. Next. Paham nggih? Untuk ini sebentar. Iya, Pak. Ada yang perlu ditanyakan Pak Ari? Bu Wildan? Pak, cukup. Bu Rini? Bu Widi? Pak, tanya kalau misalkan pas kita tawaf, ternyata nanti di tengah tawaf itu batal. Itu gimana Pak? Ngulang dari awal atau lanjut di putaran yang kita batal itu atau gimana? Baik. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Widi Kurniah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti misalkan dalam pertengahan tawaf mengelilingi Ka'bah tiba-tiba panjenengan batal. Kalau memang batalnya batal kentut Bu, maka panjenengan harus lapor ke mutawif atau ke pembimbing atau tour leader. Tapi kalau batalnya hanya bersentuhan, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita mengikuti kaulnya Imam Syafi'i yang kedua. Tidak batal dengan syarat tidak ada unsur kesengajaan. Contoh, jenengan hanya bersentuhan dengan kulit lawan jenis karena saking padatnya ya Pak. Misalkan orang Turki, orang Iran, orang Indonesia sendiri.
Yang penting tidak ada unsur kesengajaan, tidak apa-apa. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau yang kedua, tidak usah harus intikal madhab, artinya aku pindah madhabnya Imam Maliki, Imam Hanafi, tidak usah. Ribet Pak. Wudhunya aja ribet. Jangan ikut Hanafi, wudhunya harus dikebyur semua rambutnya, tangannya harus dikosok-kosok semua, ribet Pak. Jadi tidak apa-apa, kecuali memang tidak ada unsur kesengajaan dan juga tidak syahwat. Nah, kalau syahwat tidak boleh. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kentut, nanti harus lapor ke mutawif. Misalkan jenengan dapat 3 putaran. Di tengah putaran selanjutnya, yang 4 putaran, tiba-tiba pertengahan tawaf kentut, maka setelah wudhu, nanti jenengan melanjutkan putaran yang keempat, dimulai dari Hajar Aswad. Paham ya? Nanti saya jelaskan detailnya di keterangan selanjutnya. Ada syarat sahnya tawaf nanti. Terima kasih Cukup Pak. Bu Widi? Cukup, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada yang perlu ditanyakan lagi Pak Hari? Bu Wildad, Bu Rini? Nggak ada, Pak. Oke. Baik, lanjut. Nah, niki. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, untuk memulai rangkaian ibadah umroh, sunnah-sunnah umroh, termasuk mandi, wudhu untuk ihram, memakai wangi-wangian di badan, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berpakaian ihram 2 helai untuk pria, 2 lembar kain polos, tak berjahit. Sunnahnya kain putih. Kalau memang tidak ada ihram putih, selain putih tidak apa-apa. Tapi sunnahnya putih. Misalkan jenengan adanya ihram warna hitam, tidak apa-apa pakai hitam. Tapi sunnahnya putih. Kemudian untuk wanita menutup seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Oke, ini untuk wanita. Harus tertutup semua, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kemudian sholat sunnah ihram umroh 2 rakaat di Bir Ali. Sudah, next. Ini seperti yang kita lafadzkan tadi, untuk niat umroh, labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya penuhi ya Allah, saya penuhi panggilanmu ya Allah, saya berniat ihram umroh karenamu ya Allah. Makanya ada talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Memang enggak boleh menyekutukan Allah dengan apapun yang ada di sana. Jabal Rahmah juga makhluk, Jabal Uhud juga makhluk, apalagi Jabal Sur juga makhluk. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan makhluknya yang di sana, kecuali zat Allah subhanahu wa ta'ala. Next. Nah, ini talbiyah yang kita baca tadi, bisa ditambah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini jenengan memperbanyak baca ini Bu Pak. Di bis, sendiri-sendiri juga boleh, bersama-sama boleh. Misalkan sudah capek, nanti pelan-pelan, labbaik Allahumma labbaik, sekuatnya boleh, monggo enggak apa-apa. Karena perjalanan Madinah Mekah ditempuh kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jam. Itu pun insya Allah nanti ada jedanya sebentar di rest area, ya Bu. Kita mungkin istirahat setengah jam di situ. Yang terpenting nanti larang-larang ihram harus dijaga, lebih-lebih ibu-ibu ketika wudhu hati-hati auratnya, jangan sampai terbuka, karena panjenengan sudah muhrim, sudah berikhram, sudah menyandang ikhram. Dan perjalanan panjenengan nanti menggunakan bus, buatan taksi, pakai bus, pakai bis. Next. Nah, ini cara memakai ihram yang benar. Atau langsung saya praktekkan sebelum ke larangan-larangan ihram. Sebenarnya untuk memakai pakaian ihram ini, Pak Hari, Ya. ini banyak cara. Ada yang paling mudah, ada yang paling mudah, ada yang agak ribet dan ada yang sangat ribet. Yang paling mudah kayak pakai sarung. Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Bos tadi, Pak Haji Muhammad Subur.
pakai sarung aja. Sebenarnya eh, model apa saja boleh. Yang penting sabuan. Ya karena kalau tidak sabuan nanti melorot. Jadi ini yang paling mudah dibuat pakai sarung kayak gini. Ah, ini paling gampang nih Pak. Paling gampang. Paling gampang. Insya Allah juga aman. Yang terpenting Pak Hari harus pakai sabuk. Itu aja. Siap. Kalau tidak Ya. pakai sabuk bahaya nanti. Kalau melorot Sidratul Muntahanya kelihatan, oh bahaya. Iya, Pak. Jadi nah, ada juga yang model kayak gini. Contoh yang nomor 2 ini nanti dimasukkan ke sini. Terus dibuat sarungan juga kayak gini. Ini juga gampang dan lebih kuat juga. Nah, kemudian atasannya kalau hanya sholat Pak, selain tawaf ya, itu cukup yang sebelah kanan ditarik lebih panjang, kemudian yang sebelah kiri lebih pendek, boleh dimasukkan ke putaran ikhram. Nah, gini. Ini kalau untuk sholat. Kalau untuk tawaf, maka disunahkan untuk itiba. Itiba itu yang sebelah kanan diletakkan di bawah ketiak. Nah, ini kalau untuk tawaf. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kalau gini Pak. Ini untuk tawaf. Kalau untuk sholat dibuat kemul kayak tadi. Nah, cukup buat kayak gini. Paham ya Pak Ari? Paham, Dan Pak. jangan khawatir nanti di Madinah, sebelum ke Mekah insya Allah ada pemantapan lagi Pak. Untuk praktek pakai ikhram dan praktek-praktek yang lain. Oke. Untuk misalkan dalam apa namanya manasik via Zoom ini belum begitu detail pahamnya, nanti ketika di Madinah, insya Allah ada pemantapan manasik untuk persiapan ke Mekah Al-Mukarramah. Oke, Pak. Oke. Oke. Paham Pak Ari? Paham, Pak. Oke. Ini yang laki-laki ya, Bu Wildan, Bu Rini, Bu Widi, insya Allah sudah paham semua. Baik, bisa dilanjut materi. Next. Selanjutnya ada larangan ketika melaksanakan umroh. Ini diperhatikan Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu semua melafatkan niat ikhram umroh di Masjid Bir Ali, maka Bapak Ibu harus menjaga dari semua yang dilarang ikhram. Karena larangan ikhram ini ada hubungannya dengan dam, Pak. Ada hubungannya dengan sanksi dam. Jadi setelah panjenengan niat nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala di Masjid Bir Ali, maka semua larangan ikhram sudah berlaku. Harus kita jaga betul. Dan larangan-larangan itu yang pertama untuk pria, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ini diperhatikan Pak Ari, baik itu yang sifatnya pakaian ya, yang sifatnya pakaian. Kalau bukan pakaian tidak apa-apa.
Jadi yang sifatnya libas, kalau bahasa Arabnya itu al-libas, as-saub, itu pakaian yang berjahit, baik itu baju, celana, celana dalam, kaos dalam, itu tidak boleh. Sama popok aja. Yang kedua, memakai kaos kaki atau Jahitin. sepatu yang menutupi mata kaki. Ini untuk pria. Nggak boleh. Kalau wanita, bebas, nggak apa-apa. Yang ketiga, menutup kepala yang sifatnya melekat, Pak. Contoh, kopiah. Nah, kopiah ini melekat di kepala, nggak boleh. Atau selain kopiah, kain ikhram, apa saja yang melekat di kepala tidak boleh. Sorban tidak boleh. Lebih-lebih nanti waktu di bis karena AC-nya sangat dingin, tiba-tiba wis kerukupan naik, tidak boleh. Ya, kopiah dimasukkan koper biar nanti tidak sampai pakai ketika di perjalanan. Kalau tidak melekat tidak apa-apa. Payung contoh Pak Bu, jenengan tawaf menggunakan payung karena panas boleh. Karena payung tidak melekat. Atau melekat tapi darurat. Contoh sahibul jabirah, orang yang diperban, udah niat tiba-tiba kepalanya kena benda tumpul sampai berdarah misalkan. Jenengan perban boleh. Karena itu darurat. Dalam usul fikihnya ad-darurah tuhbitul mahdurat. Jadi tidak apa-apa, Pak. Karena kalau tidak diperban membahayakan panjenengan, darahnya mengalir nanti ke kain ikhram dan lain sebagainya. Maka untuk yang darurat tidak apa-apa, kena perban atau indiplas dan lain sebagainya. Ini. Nah, jadi yang pertama pakaian berjahit tidak boleh. Yang sifatnya pakaian loh ya. Kalau tidak pakaian tidak apa-apa. Contoh jam tangan. Jam tangan ini bukan pakaian, Pak. Ini zina. Zina itu aksesoris, penghiasan. Gelang, akik, ali-ali, cincin, apalagi kalung. Boleh ya. Tidak apa-apa. Kacamata tidak apa-apa karena bukan pakaian. Ini untuk laki-laki, untuk perempuan yang pertama. Kemudian bagi wanita, jami'ul badan illal wajha wal kaffain. Semua badan harus tertutup kecuali dua telapak tangan dan wajah. Seperti halnya jenengan sholat, Bu. Wajahnya harus terbuka. Kedua telapak tangannya harus terbuka. Jenengan kalau pengen wajahnya orang Arab, Pak Bu, itu ketika tawaf itu pasti terbuka. Yang cewek loh ya, dibuka. Nah, kalau pakai masker Pak Bu, gimana? Nah, ini untuk masker, untuk ikhtiat ya, lebih hati-hatinya kita biar ibadah kita ini sempurna. Kalau memang sehat, nggak usah dipakai Pak maskernya. Kecuali wah ini kalau enggak pakai masker saya sakit Pak, Bu. Kalau enggak pakai masker saya bersin-bersin, saya pusing dan lain sebagainya, monggo. Oke. Tapi kalau memang sehat bugar, lebih baik enggak usah dipakai maskernya. Oke. Paham nggih, Bu Wildan, Bu Rini? Baik. Kemudian Udah makan ya, Moy. bagi pria dan wanita, pertama, tidak boleh pakai wangi-wangian. Dalam bentuk apa saja. Baik itu parfum wangi, sabun wangi, apalagi tisu basah yang berbau wangi. Itu kita hindari. Karena termasuk larangan ikhram. Lebih-lebih nanti ketika di rest area atau di perjalanan dari Madinah ke Mekah, tiba-tiba ada yang ngasih jenengan tisu basah, jangan dipakai. Karena itu berbau wangi. Nah, yang pertama. Yang kedua, tidak boleh memotong kuku. Baik
kuku kaki atau kuku tangan atau kuku apa saja, rambut, bulu badan dan lain sebagainya. Rambut ini baik rambut kepala, rambut brengos, rambut jenggot, rambut ketiak tidak boleh. Bulu juga tidak boleh. Ini kita hindari betul, kita jaga betul. Selanjutnya tidak boleh membunuh binatang. Binatang apa saja. Semut, nyamuk, tinggi, kita hindari Pak. Kecuali binatang yang membahayakan untuk diri kita. Contoh ular, kalajengking, kelabang. Oke. Kalau nggak kita bunuh maka kita yang berbahaya. Maka boleh untuk dibunuh. Binatang yang membahayakan. Memotong tumbuh-tumbuhan yang masih hidup. Di sana banyak Bu Pak. Ada pohon keasia, ada pohon Soekarno. Di sana itu ada pohon namanya Soekarno Pak. Bu. Namanya Syajarah Soekarno. Itu dulu yang membawa bibit dari Indonesia. Presiden Soekarno. Oke. Dan berkembang biak sampai sekarang. Masih bertahan hidup. Oke. Hati-hati. Oke. Menikah atau menikahkan atau menjadi saksi nikah. Ini juga tidak boleh. Larangan. Jadi orang yang menikahkan atau menjadi wali nikah, saksi nikah itu di samping kena dam, nikahnya juga tidak sah. Karena dalam kondisi muhrim atau berikhram. Ini perlu diwaspadai Bapak Ibu. Apakah ada Pak? Ada. Hal-hal yang kayak gini ada Pak. Biasanya yang sering terjadi itu nazar Pak Ari, Bu Wildan. Nazar kalau nanti anak saya yang kedua berhasil lulus kuliahnya atau dapat jodoh, maka nanti saya nikahkan di Makkah Al-Mukarramah. Gitu biasanya gitu. Nah, ketika sudah niat berikhram, tiba-tiba menikahkan anaknya itu tidak sah. Saksinya tidak sah, yang nikah juga tidak sah, yang menikahkan juga tidak sah, dan juga kena dam. Paham nggak Pak Ari? Ini Pak Ari kok senyum-senyum aja ini. Paham, Pak. Ya. Nyaman, Pak. Panjenengan Nyaman ya? kalau saya. Alhamdulillah. Baik, nanti bebas bertanya. Ini saya jelaskan dulu ya. Dan yang terakhir adalah bercumbu rayu. Bercumbu rayu dan juga bersetubuh. Bersetubuh ini lebih bahaya karena sanksinya lebih besar. Yang di atas tadi mungkin menyembelih kambing, boleh juga puasa 3 hari, dan juga boleh memberi makan fakir miskin. 6 orang, per orangnya 1 mud. 1 mud itu 2 sok, nanti dijelaskan di belakangnya. 2 sok itu kalau ukuran timbangan Indonesia ya, itu kurang lebih sekitar 8 on. 8 on sampai 1 kilo. Pastinya itu 8 on. Nah, kecuali bersetubuh. Nah, ini kalau bersetubuh berhubungan suami istri, maka dendanya harus menyembelih seekor unta atau seekor sapi, Pak. Tapi sapi di sana jarang, yang banyak unta. Nah, satu unta, Pak Hari, Bu Wildan, Bu Rini, Bu Windy, itu kurang lebih sekitar 8 sampai 9.000 real. Nah, itu kira-kira kalau di Indonesia dapat sedan second ya. Ya, dapat mobil sedan second itu. Nah, makanya lebih kita waspadai, lebih dihati-hati. Tapi insya Allah kalau pengantin lama sih aman, bebas. Yang bahaya itu pengantin baru. Insya Allah aman. Untuk larangan paham ya Pak Ari? Bu Wildan? Siap. Ada yang perlu ditanyakan sebelum kami lanjut? Next. Aman? Paham nggih? Paham, Pak. Oke. Lanjut. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke sanksi atau denda dam. Jadi dam dikenakan bila melanggar ihram sebab membunuh binatang, menyembelih binatang yang sama atau yang seharga dengannya. Yang kedua, melanggar hal lain
selain nomor 1 dan 2, maka boleh memilih salah satu di antara menyembelih seekor kambing, memberi makan 6 orang fakir miskin, okay. Kemudian jadi memberi makan 6 orang fakir miskin ini urutan nomor 3, Pak. Pertama nyembelih kambing. Misalkan jenengan membunuh hewan, itu seharusnya menyembelih kambing. Kalau memang jenengan tidak mampu untuk mengeluarkan uang untuk menyembelih kambing, maka boleh memilih yang kedua, yaitu puasa 3 hari berturut-turut. Oke. Kalau memang tidak kuat puasa, Pak, wah ini panas-panas puasa, Pak, tidak kuat, Pak, masa umroh puasa tidak kuat, maka boleh milih yang ketiga, yaitu memberi makan 6 orang fakir miskin, oke, per orangnya 1,5 sok sama dengan 2 mud, oke. Sama dengan itu sebenarnya bukan 1,5 kilo beras, Pak, 8 on yang benar. Nanti biar diperbaiki oleh tim, yang benar itu 8 on beras. Oke. Kecuali yang bersetubuh. Kalau bersetubuh ini harus menyembelih seekor unta atau sapi yang seharga dengannya. Berat, Pak. Jadi harus hati-hati, lebih-lebih yang terakhir tadi bersetubuh karena sanksinya sangat berat. Lanjut. Untuk yang kedua, jadi jenengan nyampe di Mekah kurang lebih sekitar setelah Isya, Pak. Setelah Isya, nanti sampai di hotel, jenengan turun bis, santai, rileks, tidak usah terburu-buru. Yang terpenting dijaga ikhramnya. Dijaga larangan ikhramnya. Hati-hati, Pak. Nggih. Ketika turun, auratnya jangan sampai terbuka. Lebih-lebih nanti karena di sana harus makan dulu, Pak, nanti. Jenengan datang sampai di hotel, itu makan dulu. Makan malam dulu, Pak. Nah, ketika makan, itu nanti hati-hati juga. Setelah makan apalagi, wah ini bau ikan, nyari sabun. Jangan, tidak boleh. Karena sabun termasuk berbau wangi, larangan ikhram. Lebih-lebih nanti jenengan sudah dapat kunci kamar, masuk ke kamar, ke toilet, ke kamar mandi, di situ ada sabun, ada sampo. Jangan sampai dipakai, Pak. Oke. Karena itu termasuk larangan ikhram. Oke. Nah, kemudian nanti insya Allah selesai makan malam, panjenengan diajak bersama-sama untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Oke. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dari Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad ke Hajar Aswad hitungan 1, kemudian Hajar Aswad lagi ke Hajar Aswad 2, Hajar Aswad lagi ke Hajar Aswad 3 sampai 7 kali sampai selesai. Oke. Nah, kemudian sebagaimana firman Allah, "Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Di dalam tawaf itu ada syarat sahnya, Bapak Ibu. Ada syarat sahnya, wonten syarat sah. Yang pertama syarat sahnya tawaf adalah suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Jadi jenengan dari hotel berangkat ke Masjidil Haram, mau berangkat ke Masjidil Haram itu harus suci dulu, wudhu dulu. Wudhu, kemudian harus suci dari najis. Pakaian ikhramnya juga dilihat, Pak, terkena najis apa enggak, ada kotoran burung apa enggak, dilihat betul. Oke, kalau sudah lengkap, baru panjenengan berangkat menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Nah. Bagi yang hanya bersentuhan, Pak, maka enggak usah bingung harus keluar wudhu. Lanjut aja terus. Yang terpenting panjenengan enggak ada unsur kesengajaan atau enggak syahwat. Nah, beda dengan batalnya disebabkan oleh kentut, maka panjenengan segera lapor ke mutawif atau lapor ke tour leader. Oke, nanti tinggal menyempurnakan. Misalkan jenengan batalnya 4 kali putaran, tinggal menyempurnakan 5 sampai 6 dan 7, tinggal 3 putaran lagi. Nanti setiap putaran dimulai dari Hajar Aswad. Itu yang pertama. Yang kedua, menutup aurat. Orang tawaf harus tertutup aurat badannya.
Untuk laki-laki ma baina surrah war rugbah. Untuk laki-laki ini semua badan di antara pusar sampai ke rukbah dengkul, nggih. Ini untuk laki-laki. Ini harus tertutup. Nggih. Kalau perempuan semua anggota badan harus tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Selanjutnya dimulai dari Hajar Aswad. Tawaf harus setat dari Hajar Aswad, Pak Bu. Lah di mana posisi Hajar Aswad, Pak Bu? Jenengan enggak usah bingung, enggak usah ribet, karena sudut Hajar Aswad ditandai dengan lampu hijau di sebelah kanan, Pak Bu. Jadi ketika jenengan di area tawaf, maka jenengan noleh gini, mana sih katanya Pak Khairul kemarin ada lampu hijau di sebelah kanan? Pasti ada. Nah, disitulah kalau sudah melihat lampu hijau, maka luruslah dengan sudut Hajar Aswad. Tawaf tidak sah dimulai selain di Hajar Aswad. Misalkan dimulai dari Rukun Yamani tidak boleh, tidak sah. Dimulai dari Makam Ibrahim juga tidak sah. Karena tawaf harus dimulai dari sudut Hajar Aswad. Kemudian selanjutnya Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi pundak kiri ini harus lurus dengan Ka'bah, Pak. Tidak boleh miring-miring atau tidak boleh berubah posisi anggota sebelah kiri. Lurus. Subhanallah, alhamdulillah. Lurus dengan Ka'bah. Ini jangan sampai berubah dari sudut Hajar Aswad, dari sudut Ka'bah. Selanjutnya termasuk syarat sah tawaf adalah 7 kali putaran. Tidak boleh lebih dari 7, tidak boleh kurang dari 7. Kalau kurang dari 7 tidak sah, kalau lebih makruh. Selanjutnya termasuk syarat sah tawaf adalah di luar Ka'bah. Maksudnya gimana ini? Maksudnya sebelum selesai jenengan tawaf, maka tidak boleh masuk ke area Ka'bah. Contoh, di sana itu ada lingkaran, Pak Bu. Di sebelah Ka'bah itu ada lingkaran yang disebut dengan Hijri Ismail. Dan Hijri Ismail itu termasuk bagian dari Ka'bah. Maka sebelum jenengan selesai tawaf, jangan sekali-kali masuk ke Hijri Ismail. Karena Hijri Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Ada orang tawaf masuk Hijri Ismail, nggak sah tawafnya. Karena sama dengan masuk ke area Ka'bah. Paham nggih? Kemudian tidak bermaksud lain kecuali tawaf. Jadi semata-mata tujuannya hanya tawaf. Kemudian di dalam Masjidil Haram, tawaf harus di dalam Masjidil Haram, Pak Bu. Tidak boleh di luar Masjidil Haram. Apakah ada, Bu, Pak? Ada. Biasanya ketika musim haji, Pak, lebih-lebih haji akbar, itu ada aja orang dari India, dari Pakistan itu mengelilingi Masjidil Haram, bukan keliling Ka'bah. Jadi tawafnya di luar. Gimana itu? Ya enggak sah. Karena syarat sah tawaf adalah harus di dalam Masjidil Haram. Dan yang terakhir termasuk syarat sah tawaf adalah niat tawaf. Dengan niatnya dari apa namanya Hajar Aswad. Itu termasuk syarat sah tawaf. Kemudian ada sunnah tawaf, Bapak Ibu. Sunnah tawaf yang pertama jalan kaki. Jalan kaki ini sunnah, Pak. Misalkan jenengan tiba-tiba pengen naik kursi roda, didorong, monggo, enggak apa-apa, boleh. Walaupun enggak sakit, boleh didorong, Pak. Tapi tidak dapat sunnahnya tawaf. Itu yang pertama. Yang kedua ittiba. Ittiba ini ihram yang sebelah kanan ini diletakkan di bawah ketiak. Ini sunnah. Misalkan jenengan dalam putaran tawaf tiba-tiba kain ihramnya dibuat kemul terus, tidak dibuat ittiba, tidak ditaruh di bawah ketiak, tidak apa-apa, boleh aja. Tapi tidak dapat sunnahnya tawaf. Iman lah. Sunnah kalau tidak dilaksanakan di sana. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ramal. Ramal itu jalan cepat dalam 3 putaran pertama. Lari-lari cepat. Nah, cuman kalau misalkan kondisinya padat ya tidak usah lah. Tidak usah kalau memang sulit ya. Istilam fi kulil arkan. Istilam ini melambaikan tangan. Fi kulil arkan. Jadi di setiap sudut yang disunahkan. Contoh di sudut Hajar Aswad. Jadi disunahkan melambaikan tangan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya, Pak, kalau di Hajar Aswad ini sunnahnya dikecup ke bibir.
Jadi prakteknya Bismillahi Allahu Akbar, nggih. Tangannya dikecup ke bibir. Ini yang dihajar aswad. Selain hajar aswad, hanya cukup melambaikan tangan dan takbir. Paham ya Pak Ari? Nggih. Contoh di rukun Yamani. Nanti pas putaran rukun Yamani biasanya jenengan melewati sudut lurus dengan negara Yaman, namanya rukun Yamani. Ini itu hanya cukup melambaikan tangan tanpa mengecup di bibir. Allahu Akbar, takbir sekali. Kemudian membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu disunahkan baca itu, Pak. Disunahkan baca Rabbana Atina. Saya itu pernah baca di kitab Rihabul Haramain, Pak Hari. Kitab Rihabul Haramain ini karya ulama besar di Mekah, di Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahwa di situ dijelaskan bahwa di antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, di situ dijaga oleh beberapa malaikat yang tugasnya hanya untuk mengamini doa Rabbana Atina. Nah, makanya nanti kalau berdoa Rabbana Atina di antara rukun Yamani ke Hajar Aswad itu yang mantap, yang khusyuk ya. Karena di situ dijaga oleh banyak malaikat. Ya. Selanjutnya membaca zikir dan doa. Ini termasuk sunnah tawaf. Ya. Sunnah tawaf membaca zikir. Ya. Jenengan boleh baca sendiri atau boleh mengikuti bacaan mutawif. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma, tinggal mengikuti mawon. Mengikuti bacaan mutawif. Mualat itu langsung Pak. Dari putaran 1, kedua, ketiga langsung. Itu sunnah. Kalau tidak mualat apa boleh Pak? Boleh. Contoh misalkan 1 putaran sampai Hajar Aswad, jenengan minggir. Karena misalkan rematiknya kumat misalnya, kambuh. Boleh, jenengan berarti sejenak, baru tawaf lagi boleh. Yang kayak gitu boleh. Tapi tidak dapat sunnahnya tawaf. Selanjutnya khudu dan khusyuk. Jadi dalam putaran jenengan itu khusyuk, membaca doa khusyuk, itu sunnah. Ada orang ketika tawaf ngomong dengan sendirinya juga boleh. Tidak apa-apa, tapi tidak dapat sunnahnya tawaf. Sholat sunnah tawaf di makam Ibrahim atau Hijr Ismail ini juga sunnah. Tapi kondisional Pak Bu, karena biasanya di belakang makam Ibrahim itu padat. Padat apalagi di Hijr Ismail, tidak bisa masuk. Nah, kalau tidak bisa masuk atau tidak bisa sholat di belakang makam Ibrahim, maka cukup atau boleh sholat di sebelah kanan kirinya, di sampingnya. Di sebelah kanannya makam Ibrahim atau sebelah kirinya makam Ibrahim, boleh. Itu sunnahnya tawaf. Dan yang terakhir, berdoa di multazam. Ada lagi satu, setelah sholat di makam Ibrahim, jenengan disunnahkan untuk minum air zam-zam setelah tawaf. Ini sunnah juga. Minum air zam-zam. Di sana sudah banyak termos-termos yang disiapkan oleh Masjidil Haram untuk jamaah haji dan umroh. Jenengan ngambil air zam-zam, kemudian menghadap ke Ka'bah, jenengan berdoa. Seharusnya doanya sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wasaqamin. Itu doanya minum air zam-zam. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang barokah, yang berkah, luas, dan dijauhkan dari segala penyakit. Itu bacaan doanya. Yang terpenting niatnya mantap Pak, Bu. Karena air zam-zam itu 5 syuri balahu, kata Rasulullah. Air zam-zam itu apa? Kata yang minum. Kalau minumnya mantap, rezekinya lancar, ibadahnya kuat, awal dan sunat tawaf, paham Pak Ari, Bu Ida, Pak. Bu Indi? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak Pak. Enggak, Pak. Cukup. Cukup ya? Oke, Iya. cukup next. Oke. Mungkin sudah agak ngantuk ya mungkin. Boten. Betul nggih. Nah, ini
Ini dena Ka'bah, Pak. Dena Ka'bah. Jadi yang pojok sebelah kanan itu disebut dengan Hajar Aswad, warna hijau. Itu tempat dimulainya tawaf. Jadi tawaf harus dimulai dari sudut Hajar Aswad. Kemudian setelah Hajar Aswad itu mestinya ada pintu Ka'bah, Pak. Ada pintu Ka'bah. Nah, di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Multazam itu tempat yang mustajab untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tempatnya sempit, hanya 1,5 meter kalau tidak salah. Ya. Di antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian yang warna kuning itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan makamnya Nabi Ibrahim, boten, tapi bekas pijakan kakinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pada dasarnya sejak zaman Nabi Adam sudah ada, Pak Bu. Sudah ada, pondasinya sudah ada. Di zaman Nabi Nuh terkena banjir. Terkena banjir bandang sehingga bangunannya runtuh, hilang, tinggal pondasi. Nah, maka di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau diutus untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Oke. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Bahwa Nabiullah Ibrahim lah yang diutus oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah, untuk meninggikan lagi bangunan Ka'bah. Nah, setelah makam Ibrahim ada tulisan Zam-Zam. Itu sumur Zam-Zam, Pak. Jadi sumur Zam-Zam itu pas di sebelah kiri makam Ibrahim. Oke. Di belakangnya sedikit makam Ibrahim. Kemudian ada rukun Iraki. Rukun Iraki itu lurus dengan negara Irak. Setelah rukun Iraki ada namanya Hijr Ismail. Oke. Ada yang saya sebutkan tadi, semacam kayak lingkaran. Oke. Itu namanya Hijr Ismail. Kemudian ada rukun Syami. Rukun Syami itu lurus dengan negara Syam. Ada rukun Yamani lurus dengan negara Yaman. Baik, next. Nah, setelah tawaf selesai Bapak Ibu, lanjut ke rukun umroh yang ketiga, yaitu sa'i. Sa'i itu jalan kaki dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali, Pak. Hitungannya dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah 3, Marwah ke Sofa 4, sampai selesai, dan hitungan yang terakhir, yang ke-7, adalah pas di Bukit Marwah. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nggih. Sa'i juga ada syarat sahnya, Pak. Seperti halnya tawaf. Syarat sa'i yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan, adalah dilakukan setelah tawaf. Jadi sa'i tidak boleh dilakukan sebelum tawaf. Oke. Jangan ada memang, sa'i dulu aja. Oke. Karena tawafnya masih padat, tidak boleh. Jadi harus tawaf dulu, baru sa'i. Yang kedua, menempuh seluruh jarak antara Sofa dan Marwah. Jadi tidak boleh belok sebelum sampai puncaknya Bukit Marwah, tidak boleh belok. Harus sampai selesai di Bukit Marwah, baru belok kiri, balik lagi ke Sofa. Yang ketiga, tertib. Tertib itu dimulai dari Sofa, tidak boleh terbalik. Dimulai dari Marwah dulu, baru ke Sofa, tidak boleh. Jadi harus dari Sofa, baru ke Marwah. Dan yang terakhir, harus 7 kali putaran. Dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah 3, Marwah ke Sofa 4, sampai selesai. Dan 7 kali putaran yang terakhir, insya Allah berada di Bukit Marwah. Itu syarat sahnya. Ada juga sunnah sa'i. Yang pertama, suci dari hadas. Jadi sa'i ini sunnahnya suci dari hadas. Artinya apa? Artinya ketika jenengan sa'i tiba-tiba batal, maka boleh dilanjutkan, Pak. Tidak harus wudhu. Jadi sa'i itu boleh dalam keadaan batal. Itu sa'i. Kalau tawaf harus suci. Harus suci dari hadas kecil dan besar. Kalau sa'i boleh.
dalam keadaan batal pun boleh. Itu sa'i. Yang kedua menutup aurat. Harus tertutup auratnya, nggih. Yang laki-laki pusar sampai dengkul, nggih, yang perempuan seluruh badan, anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Termasuk sunnah saya adalah jalan kaki. Ini sunnah. Pakai kereta juga boleh, tapi tidak dapat sunnah. Berkesinambungan dengan tawaf. Dari tawaf langsung ke sa'i, langsung mulai sa'i itu sunnah. Misalkan jenengan duduk dulu, duduk dulu sampai setengah jam, 1 jam boleh. Baru sa'i juga boleh. Tapi tidak dapat sunnahnya sa'i. Membaca zikir dan doa, ini juga sunnah. Berlari-lari kecil antara 2 pilar hijau. Ini untuk pria, Pak Bu. Jadi di antara Safa dan Marwah itu ada pilar-pilar hijau, ada lampu hijau. Itu disunahkan bagi pria untuk lari-lari kecil sambil membaca doa inna rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Di buku panduan lengkap Pak ada. Dan yang terakhir adalah mualat. Mualat itu langsung, itu dapat sunnah. Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa sampai 7 kali putaran. Andaikan tidak mualat, tidak langsung juga boleh Pak. Tapi tidak boleh sunnahnya, tidak dapat sunnahnya sa'i. Contoh, dari Safa ke Marwah, duduk Pak, capek, duduk 5 menit. Nah, berdiri lagi, dari Marwah ke Safa jalan lagi. Di Safa duduk lagi 5 menit karena capek. Punya rematik misalkan, punya linu dan lain sebagainya. Boleh, seperti itu. Tapi tidak dapat sunnahnya sa'i. Paham nggih, Bapak Ibu untuk syarat sa'i dan sunnah dan sunnahnya? Ada pertanyaan? Lanjut? Boten, Pak. Oke. Lanjut. Next. Nah, ini dina sa'i, Bu, Pak. Tempatnya sa'i, ada lampu hijau, pilar hijau. Ketika melewati pilar hijau, jenengan yang bapak-bapak khususnya disunahkan lari-lari kecil sambil membaca doa Rabbighfir, warham dan seterusnya. Nah, itu dunahnya dari Safa ke Marwah. Jarak Safa ke Marwah itu kurang lebih sekitar 500 meter, 5 Pak. 500 meter lebih dikit, setengah kilo lebih dikit. Itu. Oke, next. Tahallul. Nah, niki setelah sa'i selesai 7 kali putaran Bapak Ibu, tinggal 1 rukun umroh yaitu tahallul, mencukur atau menggunting rambut. Nah, nanti 2 helai cukup indah Syafi'i, jadi bapaknya nanti dipotong sama mutawif sedikit sama gunting cukup. Ibunya nanti bapaknya motong ibunya sampai selesai. Kalau memang jenengan kepingin dapat keistimewaan, dapat kemuliaan doanya Rasulullah SAW 3 kali, maka jenengan boleh potong gundul pelontos, semuanya digundul. Itu dapat doanya Rasulullah 3 kali. Karena Rasulullah itu berdoa, Allahumma rahamhul muhallikin, Allahumma rahamhul muhallikin, Allahumma rahamhul muhallikin. Ya Allah, rahmatilah bagi orang yang tahallul ihram dengan menghilangkan rambut semuanya, dipelontos. Itu dapat doa per-3. Baru doa dilanjutkan wal muqassirin. Muqassirin itu bagi yang memendek rambut, yang dipendek dipotong dikit, itu dapat doanya Rasulullah sekali. Jadi misalkan bapak-bapak kok kepingin gundul pelontos juga boleh, atau misalkan hanya potong sedikit juga boleh dan sah. Nah, nanti ketika motong rambut jangan lupa doa, Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah setiap helai rambutku yang dipotong hari ini menjadi cahaya besok di hari kiamat. Nah, itulah tahallul Bapak Ibu. Dengan panjenengan tahallul atau mencukur rambut, maka bebaslah ihram panjenengan. Jenengan sudah halal dari beberapa larangan-larangan ihram. Sudah boleh pakai wangi-wangian, sudah boleh mandi pakai sabun, sudah boleh membunuh hewan, berhubungan suami istri sudah halal. Karena sudah tahallul. Paham nggih Bapak Ibu? Oke. Baik, next. Terima kasih atas manasik via Zoom yang kami berikan ke panjenengan semua, Pak Hari, Bu Wildan,
Bu Widi Kurnia, Bu Rini Damayanti. Sebelum kami akhiri, saya buka pertanyaan. Silahkan, barangkali ada yang perlu ditanyakan, baik mengenai ubudiyah atau persiapan-persiapan sebelum keberangkatan. Monggo Pak, saya kasih waktu 3 menit sampai 5 menit. Cukup? Sudah paham? Cukup paham, Pak. Oke, oke, saya kira sudah paham. Bu Wildan, besok insya Allah saya yang dampingi ke Turki ya. Ke Turki. Jadi nanti Pak Hari juga jangan khawatir kalau memang belum paham detail. Di sana nanti ada juga manasik persiapan keberangkatan ke Mekah. Bu Widi Kurnia, Bu Rini Damayanti. Siap, Nanti siap. misalkan dalam manasik via Zoom ini kurang begitu paham, nanti bisa ditanyakan ketika di Madinah ya. Persiapan manasik, persiapan pemantapan manasik. Oke. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kami Pak Khairul Huda, matur suwun, terima kasih banyak atas waktu, oke. Kita bisa berkomunikasi, oke. Walaupun hanya lewat Zoom, oke. Mudah-mudahan manasik kali ini bisa menjadikan apa ya, bekal ibadah kita selama di tanah suci Mekah, Madinah, terutama di Mekah Al-Mukarramah. Amin Allahumma amin. Oke, dari saya Pak Hari, Bu Wildan, Bu Widi Kurnia, Bu Rini Damayanti, mohon maaf, oke. Mohon maaf banget sampai bertemu kembali. Insya Allah nanti di Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Oke. Oke. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu Rini, Bu Widi, Pak Hari, Bu Ngapunten, Pak. Wildan. Pak. Ngapunten. Oke, oke, sami-sami Pak Hari, sami-sami. Pendungone nggih. Oke, oke, oke Pak. Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Alhamdulillah. Lumayan. Kok lama ya, tak kira. Aku tak turun ya. Amin. Nggih, bisa. Alhamdulillah.